Sejak pekerjaan keselamatan dibuka, ada sekelompok orang yang dipersembahkan sebagai buah sulung. Ciri-ciri orang yang diselamatkan ini adalah mereka memiliki iman yang dapat mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi. Sekalipun tampak seperti orang Kristen, jika mereka tidak memiliki iman untuk mengikuti kehendak Tuhan di dalam diri mereka, mereka tidak dapat mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi. Jangan melihat firman dan catatan Alkitab hanya sebagai huruf. Mari kita pikirkan, apakah kita sedang mempraktikkan bahkan satu hal sesuai dengan Alkitab dan menerapkannya ke dalam tindakan. Iman kita tidak boleh seperti sekam yang terbang terbawa angin. Saya percaya bahwa kita harus memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa ketika kita percaya pada kebenaran ini sampai akhir, sorga yang kekal pasti akan diberikan kepada kita. Abraham tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi juga taat ketika Tuhan berkata, "Persembahkan putra tunggalmu Ishak sebagai korban di atas mezbah." Tuhanlah yang memberi, dan Tuhan bisa mengambil. Dengan pola pikir ini, ia percaya bahwa pasti ada kehendak Tuhan yang tersembunyi yang tidak diketahuinya, untuk memberikan berkat besar kepada anaknya dan dirinya sendiri, dan menaati firman Tuhan dengan iman. Siapa yang dia percayai? Dia mempercayai Tuhan. Abraham percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mencelakainya, dan bahwa Tuhan akan memberkatinya pada akhirnya. Abraham sangat percaya bahwa Tuhan akan selalu melindunginya, membimbingnya dalam segala hal, dan memberkatinya dalam segala hal yang dilakukannya. Begitulah cara dia bisa memiliki iman untuk mengikuti anak domba itu kemanapun ia pergi. Itu mungkin karena dia memiliki kepercayaan yang kuat kepada Tuhan. Tanpa itu, tindakan tidak bisa muncul. Tidak ada tindakan yang akan terjadi. Yakobus pasal 2. Mari kita lihat ayat 18 bersama-sama. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bahkan jika kalian memiliki iman, apa gunanya hanya berpikir tanpa tindakan? Tidak ada yang bisa dicapai dengan pikiran saja. Ketika iman bekerja bersama dengan tindakan, dan tindakan tersebut membuahkan hasil, maka imannya dapat dianggap iman yang sempurna. Itu bisa dilihat sebagai iman dari gandum yang matang sepenuhnya. Seperti tubuh tanpa roh itu mati, demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Perumpamaan apalagi yang lebih pas? Jika kita percaya kepada Tuhan, dan telah menemukan kepastian dan bukti bahwa inilah kebenaran yang sejati, maka inilah saatnya untuk mulai menerapkannya dari hal-hal kecil.